Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Sri Rizky Nur Endah, Magister Sains, selaku dosen mata kuliah Kimia Kualitatif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya agar kita dapat menjalankan kegiatan kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pani Siti Nur Fauziah dengan NIM 2004010092, kelas Farmasi 2D. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada materi, yaitu tentang kation golongan 4. Sebelumnya, apa itu yang disebut dengan analisis kimia kualitatif? Menurut Underwood, tahun 1986, analisis kualitatif membahas tentang pengidentifikasian zat-zat yang terdapat dalam suatu sampel. Tujuan utama analisis kualitatif adalah memisahkan dan mengidentifikasi jumlah unsur. Menurut Ganjar, tahun 2001, analisis kualitatif adalah salah satu cara menguji suatu sampel terhadap zat, ada tidaknya analit yang akan kita uji. Metode analisis ini terdiri dari beberapa langkah yang harus diikuti serta menggunakan teknik-teknik tertentu. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan analisis kuantitatif? Menurut Svela, tahun 1985, analisis kuantitatif adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu zat. Menurut Dye dan Underwood tahun 2002, analisa kuantitatif berkaitan dengan penetapan beberapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung dalam suatu sampel. Zat yang ditetapkan tersebut yang seringkali dinyatakan sebagai konstituen atau analit, menyusun sebagian kecil atau sebagian besar sampel yang dianalisis. Lalu, apa sih perbedaan antara analisis kualitatif dan kuantitatif? Pertama, bersifat realitas. Pendekatan kualitatif melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, dan dapat difragmentasi. Sedangkan pendekatan kuantitatif melihat realitas ganda, hasil konstruksi, dan pandangan holistik. 2. Interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Pendekatan kuantitatif melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Sebaliknya, kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipasif. 3. Probabilitas generalis. Pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu, sedangkan pendekatan kualitatif terikat dari konteks dan waktu. Yang keempat, posibilitas kasual. Pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real temporal simultan antara yang mendahuluinya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara simultan. Yang kelima, peranan nilai. Pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu bebas nilai, objektif dan harus seperti apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai termasuk si peneliti yang subjektif. Untuk yang dimaksud kation golongan 4, yaitu kation-kation golongan 4 ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit basa. Kation-kation golongan 4 atau yang disebut juga dengan golongan alkali tanah yang terdiri atas 3 kation yaitu Ba2+, Ca2+, dan Sr2+. Kation-kation golongan 4 tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, maupun dengan amonium sulfida, tetapi amonium karbonat membentuk endapan putih. Untuk analisis pendahuluan kation golongan 4, yaitu pemeriksaan pendahuluan terdiri dari 5, yaitu pemeriksaan organoleptis, sifat zat pada pemanasan kering, reaksi khusus untuk radikal atau unsur yang mudah menguap atau menyublin pada pemanasan, yang keempat reaksi nyala api, yang kelima pemeriksaan kelarutan. Untuk analisis spesifik kation golongan 4, ini adalah tabel identifikasi kation golongan 4. Kation terdiri dari Ba2+, Sr2+, dan Ca2+. Yang pertama, kita tambahkan reagen NH3 atau amonia. Pada Ba tidak ada endapan, pada Sr tidak ada endapan, dan pada Ca juga tidak ada endapan. Yang kedua, ditambahkan reagen NH4CO3 atau amonium karbonat, yaitu pada Ba terjadi endapan putih membentuk endapan BaCO3 atau barium karbonat.
Pada kation Sr12 terjadi endapan putih membentuk endapan SrCO3 atau strontium karbonat. Pada kation Ca2+ terjadi amor putih membentuk CaCO3 atau kalsium karbonat. Kemudian ditambahkan juga NH4Cl atau amonium klorida. Pada kation Ba2+ sedikit larut, pada kation Sr12 sedikit larut, pada kation Ca2+ sedikit larut. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan reagen NH4 2 kali C2O4 atau amonium oksalat. Pada kation Ba2+ terjadi endapan putih membentuk BaCOO2 endap atau barium asetat. Pada kation Sr2+ terjadi endapan putih membentuk SrCOO2 mengendap atau strontium asetat. Pada kation Ca2+ terjadi endapan putih membentuk CaCOO2 atau kalsium asetat. Kemudian ditambahkan CH3COOH atau asam asetat. Pada Ba2+ menjadi larut, pada Sr2+ tidak larut, pada Ca2+ tidak larut. Kemudian ditambahkan HCl, pada Ba2+ tidak terjadi reaksi apapun, pada Sr2+ menjadi larut, pada Ca2+ yaitu larut. Yang keempat, kita tambahkan reagen H2SO4 encer atau asam sulfat encer. Pada kation Ba2+ terjadi endapan putih membentuk BaSO4 atau barium sulfat. Pada kation Sr2+ membentuk endapan putih menghasilkan SrSO4 atau strontium sulfat. Pada Ca2+ membentuk endapan putih menghasilkan CaSO4 atau kalsium sulfat. Kemudian ditambahkan NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat. Pada Ba2+ tidak larut, pada Sr2+ tidak larut, pada Ca2+ larut dan membentuk CaSO4 2 kali 2-min. Yang kelima, ditambahkan reagen CaSO4 jenuh atau kalium sulfat. Pada Ba2+ terjadi endapan putih menghasilkan BaSO4 atau barium sulfat. Pada Sr2+ terjadi endapan putih membentuk SrSO4 atau strontium sulfat. Pada Ca2+ tidak terjadi reaksi. Kemudian yang keenam, ditambahkan reagen K2CrO4 atau kalium kromat. Pada Ba2+ terjadi endapan kuning menghasilkan BaCrO4 atau barium kromat. Pada Sr2+ terjadi endapan kuning menghasilkan SrCrO4 atau strontium kromat. Pada Ca2+ tidak terjadi reaksi. Kemudian ditambahkan CH3COOH atau asam asetat. Pada Ba2+ tidak larut, pada Sr2+ larut, dan pada Ca2+ tidak terjadi reaksi. Kemudian ditambahkan HCl atau asam klorida. Pada Ba2+ menjadi larut, pada kation Sr2+ tidak terjadi reaksi, dan pada Ca2+ tidak terjadi reaksi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.